أشهد أن لا إله إلا الله. Ya, termasuk pesan juga ya di masa-masa kita sekarang. Ya, kita ini lagi kena pandemi, apalagi sekarang, masya Allah, setiap kali baca berita mati 1000, ini segala macam. Walhasil, udah 2 tahun kita berjalan dalam masa-masa begini. Naam, ikhtiar bagus, ikhtiar boleh, tapi khawatir nggak boleh. Ikhtiar bagus, kita mau pakai masker, kita mau cuci tangan, kita bagus, itu namanya ikhtiar. Tapi yang khawatir nggak boleh. Kita cukup sadar apa yang harus kita takutkan. Toh belum corona belum lahir, kita mati kapan sudah ditentukan. Kebanyakan yang terkena sekarang ini sampai wafat sekalipun, orang-orang yang terlalu berlebihan di dalam kekhawatirannya. Cobalah kita, cukup, udah 2 tahun Pak, ya udahlah. Toh nggak ada corona, mati juga orang. Apa mungkin orang mati itu pas ada corona aja, pas nggak ada corona orang nggak mati lagi? Kan nggak juga, dari dulunya kita sholatin jenazahnya orang. Ya, walihada pesan tadi, cukuplah kalau kita takut sama Allah saja udah cukup. Insya Allah Allah jaga. Nikmat sebenarnya corona ini. Bagi orang yang menganggap nikmat. Kalaulah kita meninggal pun karena corona, kan udah dijanjikan. Matinya mati syahid. Matinya mati. Ini supaya kita nggak usah terlalu khawatir. Matinya kita mati syahid. Kapan lagi kita bisa mati syahid coba? Mau perang udah nggak ada di sini di Indonesia, nggak mungkin lagi. Bukan nggak mungkin lah, belum adalah kesempatannya di depan kita. Tapi kan ada dibuka cara mati syahid yang lain. Oleh sebab itu, anggap aja lah udah gini. Apa coba, kalau sedikit apapun yang kita mau khawatirkan, anggap saja udah ditetapkan sama Allah. Ya, apapun yang ditetapkan oleh Allah itu yang terbaik. Maka taballahu lana huwa khairul lana. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu yang paling baik. Gak usah pikir, nanti kalau saya mati anak kita pun dah dipikir sama Allah. Berapa banyak anak-anak orang yang bapaknya bahkan anaknya belum lahir udah meninggal. Kan dipikir juga sama Allah rezekinya. Kalaulah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu binatang jelata pun, binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah bagi semua rezekinya. Lah binatang difikirkan rezekinya oleh Allah, masa manusia gak dipikir? Oleh sebab itu, Al-Imam, ada satu ulama namanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, semenjak aku memahami makna wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu binatang melata di atas muka bumi ini kecuali sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Kata beliau Imam Al-Haddad, kalaupun penduduk satu kota Tarim beliau tinggal, anggaplah satu kota Binjai, penduduk satu kota Binjai itu semua anak saya yang saya harus kasih nafkah untuk mereka, wallah saya nggak takut lagi setelah saya membaca ayat wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Jadi nggak usah kita pikir macam-macam, kalau saya begini gimana, kalau saya begini. Maka taballana huwa khairul lana, apa yang telah diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, itu yang paling baik. Kena ya kena, nggak kena ya alhamdulillah, khalas. Janganlah sampai terlalu khawatir berlebihan. Ya, ikhtiar boleh, khawatir yang jangan. Oleh hadza, niatkan saja udah. Kalaupun memang kita bangsa orang yang ketakutan, nggak usah baca-baca berita, nggak usah buka TV. Akhirnya nggak pernah takut, buka TV jadi takut-takut. Apalagi memang sekarang nih, masya Allah. Bukannya kita mau bilang ini hoax, enggak, ini real. Kita katakanlah ini real.
Berapa banyak orang udah kena real, kelas. Tapi jangan kita tambah penyakit itu, bawaan diri kita yang membuat besar penyakit itu. Kelas, lupakan. Ihfazillah, yahfazak. Itu saja. Tugasnya kita, ihfazillah. Tugasnya Allah nanti yahfazak. Tugasnya kita jaga Allah, tugasnya Allah jaga kita. Kelas. Wallahu a'lam bishawab. Nanti hadisnya masih panjang, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya?